Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan dari teman saya dari kelompok pertama. Sekarang saya menjelaskan tentang perbedaan asuransi dengan aktivitas lain. Asuransi jiwa di sini biasanya uang yang diterima yaitu dapat ditentukan sendiri oleh pemegang tersebut. Itu asuransi jiwa. Kalau kita mengaktifkan dengan tabungan di sini biasanya uang yang akan diterima di sini yaitu tertanggung pada kemauan si penabung seperti itu. Jadi kalau kemauannya si tabung atau penabung di sini makin besar, yang akan diterima ya ini makin tinggi juga penghasilannya seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada unsur keharusan seperti itu. Unsur keharusan di sini yaitu wajib sebagai asuransi jiwa seperti itu. Jadi asuransi jiwa di sini yang saya bisa dikatakan wajib karena untuk membayar premi ini secara teratur, jangan ada kata terlambat seperti itu. Jadi dalam artian tabungan di sini atau aktivitas lainnya di sini tidak ada unsur tidak ada unsur keharusan boleh menabung, boleh tidak. Itu aktivitas lainnya beda dengan asuransi yang asuransi jiwanya seperti itu. Terus yang ketiga besarnya premi. Menurut asuransi jiwa di sini besarnya premi ini yang harus dibayar seperti itu. Kenapa harus dibayar? Karena ditetapkan berdasarkan hubungan aktuaria seperti itu. Itu asuransi jiwa. Kalau asuransi aktivitas lainnya di sini tergantung kemauan si penabung seperti itu. Itu perbedaannya. Terus yang selanjutnya perbedaan asuransi jiwa dengan tabungan seperti itu. Asuransi jiwa tabungan di sini asuransi bertujuan atau mengurangi risiko yang yang sudah ada. Jadi bertujuan di sini sebagai asuransi ini harus mengurangi risiko yang sudah ada sebelum yang sudah ada. Jadi risiko atau perjudian ini kan perbedaannya. Perjudian di sini yang dimaksud dengan tadi adalah risiko semula, belum risiko semula yang belum ada seperti itu. Jadi barulah muncul sesudah orang yang ikut berjudi. Jadi maksudnya begini, apabila orang tersebut tidak pernah melakukan sebuah perjudian, maka datanglah orang tersebut untuk mengajaknya. Itulah yang dikatakan dengan muncul sebuah orang yang ikut berjudi. Jadi itulah yang maksudnya. Jadi yang kedua di sini bersifat sosial. Jadi bersifat sosial di sini adalah terhadap masyarakat dan dapat memberi keuntungan tertentu. Itu pandangan asuransinya. Kalau pandangan aktivitas lainnya di sini bersifat tidak sosial seperti itu. Kenapa bisa dikatakan tidak sosial? Karena bisa menghancurkan rumah tangga atau masyarakat. Ini bisa menghancurkan loh seperti itu. Yang dikatakan dengan judi ini bisa menghancurkan, terutama menghancurkan rumah tangganya seperti itu. Terus yang ke B, ini perbedaan asuransi dengan perjudian. Ya, ini perbedaannya ya. Terus yang C, perbedaan asuransi dengan spekulasi. Asuransi ini adalah sebuah kontrak persetujuan, sedangkan spekulasi di sini kontrak persetujuan adalah jual beli. Jadi asuransi di sini, perbedaan asuransi dengan spekulasi di sini ada 3 macam. Yang pertama, kontrak persetujuan adalah pertanggungan. Terus yang kedua, risiko yang ditangani adalah kerugian yang mungkin timbul. Itu. Terus yang ketiga, transaksi asuransi. Bagaimanapun juga
lebih menguntungkan dirinya sebagai operasinya berdasarkan hukum hukum bilangan besar seperti itu. Jadi sehingga dapat mengurangi risiko yang ada seperti itu. Risiko yang ada seperti apa? Yang saya udah jelaskan tadi, itulah yang dimaksud dengan risiko yang ditangani adalah yang dapat menghasilkan keuntungannya seperti itu. Jadi spekulasi di sini risiko tidak berkurang, hanya berpindah kepada orang yang sanggup atau menanggung risiko tersebut. Jadi di sini sebagai asuransi di sini, kalau di perpandangan dengan spekulasi di sini, apabila ada kerugian di antara spekulasi dengan asuransi di sini, contohnya tokoh kecil dengan tokoh besar seperti itu, di antara dua pihak di sini mengalami kerugian, maka si A ini bertanggung jawab seperti itu, bertanggung jawab atas terjadi yang kerugiannya tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan perbedaan asuransinya dengan spekulasinya. Terus kalau risiko pihak penanggung di sini bisa dijelaskan oleh teman saya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, ini datangnya saya minta maaf. Apabila ada kata kebenaran, itu datangnya dari Allah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.